Ada lagi nih, cemilan unik dan enak khas desa Surorejan, Kebumen, Jawa Tengah. Namanya kue untuk cacing. Apa yo artinya untuk cacing? Untuk cacing iku artinya gundukan rumah cacing. Jadi iki kue yang menyerupai rumah cacing. Begitu ya kira-kira. Selebihnya kita pelajari resepnya dari ahlinya langsung. Seperti biasa, yang namanya kue tradisional, biasanya resepnya selalu mudah dan sederhana. Apalagi kue ini bisa dibilang sudah berumur cukup lama yo, alias kue kampung. Dengan bahan seadanya seperti tepung terigu, gula, telur, margarin, dan kelapa parut, orang-orang di desa dituntut untuk tetap kreatif dan bisa bikin kue yang enak. Langsung aja kita bikin, Bo. Pertama-tama, campurkan tepung dengan telur ayam, gula halus, margarin, dan pengembang kue. Sementara aku biar marut kelapa dhisik. Mau bikin air santan untuk campuran ke adonan kue. Aduk terus, Bo, sampai kalis ya. Sebelum kalis, iki tak tambah no santan yang tak bikin tadi. Air santan kental perasan pertama iki bagus banget loh buat metabolisme tubuh kita. Soalnya santan kental iki kaya akan antioksidan dan bisa menurunkan kolesterol jahat kalau dikonsumsi dalam batas wajar. Nah, wis kecampur kabeh iki. Sebelum digoreng, adonan kita bentuk dulu yuk kawan. Si Mbok wis ahlinya iki. Aku aja belajar dari beliau. Bisa dibilang membuat adonan untuk cacing iki gampang-gampang susah yo. Tapi yo banyak susahnya. Lihat aja jari jemari si Mbok. Kalau sama dia jadi terlihat gampang yo. Wes yo Mbok, tak tinggal goreng adonan dhisik. Engko tinggal makan wae. Adonan yang sudah dibentuk tinggal digoreng dalam minyak panas. Tapi ingat, apinya kecil wae yo. Taruhnya juga mesti pelan-pelan yo, ben adonannya ndak rusak atau berubah bentuk. Untuk tahap iki sih, aku yakin kalian semua di rumah lolos dan bisa melakukannya dengan baik. Nah, dalam proses penggorengan untuk cacing ini tidak memerlukan waktu yang banyak karena bahan mudah mengembang dan mudah gosong. Menikmati cemilan tradisional di suasana pedesaan seperti ini memang menyenangkan yo. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dengan bahan-bahan yang sangat terbatas, orang-orang di desa masih bisa membuat kue yang unik dan enak. Rasanya gurih dan renyah di mulut. Nah, boleh kalian coba di rumah ya. Sahabat Jejak Negeri dimanapun Anda berada, sekarang saatnya kulineran lagi. Nah, bikin apa iki yo? Ono sing iso nebak nggak? Nah, kita mau bikin kue talam, si manis yang selalu bikin nagih. Masih ditemani sama Mbak Kici dan Mbak Anin. Yuk, intip dulu bahan dan resepnya. Nih, ada tepung beras, gula pasir, daun pandan sebagai pewarna alami, ada juga kelapa yang akan diambil santannya, minyak sayur, dan sedikit garam. Nah, sekarang kita akan membuat kue tradisional yang sangat terkenal. Ini namanya kue talam pandan. Ini agak berbeda dengan yang lain. Kali ini kita tambahkan dengan topping pisang. Bu, lanjut yuk. Langsung wae, kita garap yuk. Sambil aku ceritain sedikit sejarah kue talam iki. Kue tradisional iki termasuk dalam kelompok kue basah. Jadi ndak bisa tahan lama setelah dihidangkan. Kue yang diprediksi sudah berumur lebih dari 500 tahun iki banyak dipengaruhi gaya khas Tionghoa dan Eropa.
Teksturnya yang lentur dan lengket dianggap menjadi simbol hubungan kekerabatan antar manusia. Bu, pandonnya wis apa urung? Wis, iki wis nemu. Aku jaluk ya. Mana aja? Mana? Tulisannya itu ya. Di air sini. Rasanya yang gurih dan manis menggambarkan perpaduan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Nah, kalau santan sudah jadi dan pewarna pandan sudah siap, langsung wae dicampur jadi satu. Aduk-aduk biar merata. Kemudian campurkan dengan tepung beras, gula, dan sedikit garam. Siapkan juga alat cetak sederhana yo, yang banyak dijual di warung. Sisipkan potongan pisang di atas adonan kue talam yang sudah dimasukkan dalam cetakan. Gampang toh? Bisa lah kalau bikin di rumah. Oh iya, sampai lupa. Kenapa iki ditambahin pisang yo? Soalnya pisang iki kaya serat dan vitamin, sumber karbohidrat yang sehat yang bisa menguatkan jantung. Bikin kue selain enak juga mesti yang menyehatkan yo. Dit, Ya. wis beres. Oke, siap. Sidang ya. Oke. Nah, Kalau adonan sudah masuk cetakan dan tertata rapi, saatnya masuk ke kukusan. Cukup dikukus selama setengah jam aja. Maka kue talam ini akan matang sempurna. Cepet toh? Yowes, langsung aja kui, kita cicipi bareng-bareng. Wih, jadinya cantik banget yo. Hijaunya juga pas. Asli ki dari daun pandan pilihan. Rasanya yo sip Marco sip. Pulen banget yo di mulut dan tidak terlalu lengket. Nah, iki menandakan tingkat kekentalan adonan yang puas banget. Buat yang di rumah, ojo ngiler ya. Langsung wae cobain resepnya. Kue talam khas Kebumen. Duh, sore-sore gini naik sepeda keliling desa ditemenin sama yang seger-seger juga. Ada Mbak Farah yang bakal nemenin aku ke kebun gandul. Gandul adalah sebutan untuk pepaya yang masih muda, alias masih hijau. Tapi pepaya muda atau gandul seringkali diolah menjadi kuliner deso yang rasanya enak banget. Nah, sampai juga di tujuan, Mbak. Sekarang, kita lagi di hamparan luas kebun buah-buahan di Desa Maduretno, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Bisa dibilang ini gudangnya buah-buahan yo. Soalnya beragam jenis buah ditanam di sini. Nah, banyak iki Mbak Farah, gandulnya bagus-bagus. Pepaya gandul biasanya sudah bisa dipetik untuk dimasak setelah usia 2 bulan. Nah, yang ada di sini adalah pepaya unggulan jenis California. Pohonnya tidak terlalu tinggi yo, tapi buahnya lumayan besar-besar. Ayo Mbak, ambil seperlunya wae, biar tidak mubazir. Habis ini, kita mau buat 2 menu khas Kebumen, terutama favoritnya masyarakat Desa Maduretno. Kita mulai yang pertama. Ayo, siap-siap dicatat, karena lumayan lengkap iki bumbunya. Menu pertama bakal bikin oseng-oseng gandul. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan hijau, ada bawang bombay, jahe, dan penyedap alami seperti gula, garam, dan daun jeruk. Jangan lupa
siapin juga biji melinjo dan ikan terinya sekalian. Semua bumbu langsung wae dihaluskan. Dan sisa bahan dipotong-potong kecil atau memanjang. Nah, ini nih, pepaya gandul atau pepaya muda yang sudah dikupas dan dicuci sebelumnya. Baiklah, sambil nunggu proses pembuatan bumbu, sekarang kita beralih ke Bu Fani. Bikin apa nih Bu Fani? Ternyata Bu Fani mau bikin kue lapis singkong kesukaan wong desa Maduretno. Ada singkong, gula pasir, garam, dan bubuk pandan. Mojo lali, kelapa dan daun pandan aslinya juga disiapin. Kene Bu, tak bantuin marut sama bikin santen. Singkong iki makanan sejuta umat yo. Dimanapun, selama masih di negara Indonesia tercinta, pasti rata-rata doyan singkong. Selain karbohidrat, di dalam singkong juga mengandung serat, protein, dan vitamin A. Kalau sudah beres marut singkongnya, campurkan dengan santan dan bahan-bahan lainnya. Jangan lupa tambahkan pewarna makanan, biar makin meriah. Adonan kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak sebelumnya. Nah, wis beres iki. Tinggal dikukus dan ditiban lagi dengan adonan warna yang berbeda. Sambil nunggu kukusan, mending lihat yang Farah yuk, numis oseng gandul. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis semua bumbunya. Kalau warnanya sudah kecoklatan, masukkan si gandul dan sisa bahan lainnya. Oseng gandul iki paling cocok dimakan pakai nasi ngebul di segala kondisi. Bahannya mudah didapat, murah meriah, dan cepat jadine. Eits, apalagi khasiatnya. Ojo dikira si gandul iki ndak punya gizi yo. Kandungan magnesium, vitamin A, B, dan C punya peran penting bagi metabolisme tubuh kita. Belum lagi enzim papain yang sangat baik untuk pencernaan. Makanya ya, banyak orang yang sulit BAB langsung mencari pepaya sebagai solusinya. Nah, akhirnya semua menu sudah jadi ya. Menu-menu deso yang masih bertahan sampai sekarang di Kebumen. Walaupun sudah modern dan bahan panganan semakin variatif, tapi menu-menu tradisional ini masih sering disantap warga pedesaan. Gimana jejak anak negeri di Kebumen kali ini? Seru toh? Seru. Pokoknya, aku tunggu kedatangan kalian di sini ya. Kita jelajahi lagi Kebumen yang masih sangat luas dan indah. Nyong Habib Mustafa undur diri ya. Selamat makan. Sampai